Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alia, Sehat, yang lain bagaimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat juga Alhamdulillah, Pak. kita. Iya, Oke, alhamdulillah. apa yang mau ditanyakan? Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk kami wawancarai dalam kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi wawancara, kami terlebih dahulu untuk izin memperkenalkan diri, biar enak aja Pak ngobrolnya, wawancaranya. Nama saya Alia Rehana, Bapak bisa panggil saya Alia. Saya Biro Alwadiari, saya biasa dipanggil Alwah. Saya Andi Perwita Hakiki, dipanggil saja Andi. Dan saya Rosani Lindasari, biasa dipanggil Rosani. Pak. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi wawancaranya ya Pak. Pertama, mungkin yang telah kami ketahui, Bapak bekerja di Dinas Kominfo dan Persandian Aceh ya Pak sekarang. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan apa posisi atau jabatan Bapak sekarang di Dinas Kominfo ya Pak? Jabatan saya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik itu setara dengan eselon 3. Kalau di pemerintahan itu ada golongan eselon. Kalau itu eselon 3 disebut kepala bidangnya. Pengelolaan komunikasi publik. Di Kominfo itu ada, dinas saya sendiri itu ada 6 eselon 3, 1 sekretariat. Silakan, ada lagi? Dengan posisi kepala bidang tersebut, yang Bapak jalanin sekarang, apa saja ya Pak tugas yang menjadi tanggung jawab Bapak dalam posisi tersebut? Tugas-tugas di bidang pengelolaan komunikasi publik itu secara umum ada 3 tugas utama. Pertama, peningkatan sumber daya komunikasi publik. Kedua, pengelolaan komunikasi publik. Ketiga, layanan hubungan media. Nah, di bawah tugas utama itu ada tugas-tugas lainnya yang banyak sebenarnya dan dibagi habis kepada 3 seksi. Kebetulan tiga nama dari yang saya sebutkan di atas itu adalah nama-nama dari seksi tersebut. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, itu mempunyai tugas pokok adalah melatih atau membimbing aparatur masyarakat agar mempunyai kualitas atau pendidikan di bidang komunikasi publik, melaksanakan BIMTEK, misalnya bimbingan teknis dalam penulisan berita, bekerja sama dengan mitra media seperti organisasi wartawan seperti PWI, ya, kemudian dengan media-media masyarakat agar bisa menulis berita sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar. Kemudian kedua, di situ ada pengelolaan komunikasi publik. Nah, seksi pengelolaan komunikasi publik ini tugasnya memang agak lebih banyak, seperti pengelolaan media luar ruang. Kemudian media luar ruang itu milik pemerintah Aceh, seperti Videotron, baliho. Jadi yang isinya adalah himbauan kebijakan pemerintah atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, untuk Videotron dan baliho sendiri itu banyak juga dipergunakan oleh mahasiswa-mahasiswa atau universitas-universitas yang ada di Aceh, di Banda Aceh khususnya. Kemudian ada pengelolaan media sosial, penanganan komunikasi positif, misalnya seperti anti hoax, ya. Kemudian kita memberikan penyuluhan bagaimana menggunakan media sosial. Kemudian pengelolaan website pemerintah Aceh dan website SKPA yang ada di Aceh. SKPA itu Satuan Kerja Perangkat Aceh, tapi kalau di Jawa itu OPD, Organisasi Perangkat Daerah.
ya. Kemudian melaksanakan pameran baik di luar daerah maupun dalam daerah. Kemudian lagi itu ada media online. Nah, jadi kita punya mitra kerja itu 86 media online tahun 2021. Semuanya bekerja sama dengan kita punya ada kebijakan atau pengumuman pemerintah, termasuk sekarang ini dalam penanganan COVID. Jadi kita membuat rilis berita, kita bagikan kepada 86 media online tersebut. Kita juga bekerja sama dengan media nasional seperti Republika dan Kompas. Nah, untuk yang ketiga, tugas pokok yang ketiga adalah layanan hubungan media. Nah, di layanan hubungan media ini, mitra kerja kita adalah media cetak dan elektronik. Media cetak itu termasuk tadi yang saya katakan adalah adanya media nasional, adanya media lokal. Kalau media nasional itu seperti Waspada, kemudian media ada Republika, ada Kompas, media lokal itu di Aceh ada yang besar itu ada Serambi Aceh, kemudian ada Rakyat Aceh. Kemudian lagi untuk media elektroniknya kita melaksanakan seluruh kegiatan pimpinan Gubernur Aceh baik siaran langsung maupun siaran tunda di televisi. Kita bekerja dengan dua televisi lokal yaitu TV Aceh, kemudian itu ada Puja TV, dan Nasional TV itu ada TVRI, ada Net TV, ada iNews, semuanya itu mitra kita yang dimana kalau ada kegiatan atau event atau yang memang harus disampaikan kepada masyarakat melalui media TV, itu media TV-nya akan kita panggil. Kemudian talk show baik live maupun tunda, baik streaming, kemudian siaran langsung radio dan lain-lain. Itu tugas-tugasnya. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kita masuk lebih ke spesifik itu tentang leadership-nya ya Pak. Menurut opini Bapak sendiri, apa yang disebut sebagai seorang pemimpin atau leader yang baik? Seorang leader yang baik pertama begini, kalau saya mengalami, saya semenjak tahun 2018 dilantik menjadi pejabat eselon 3, di mana saya menyadari bahwa tugas saya ini lebih banyak berhubungan dengan wartawan. Kemudian lebih banyak bagaimana bisa menghandle berita-berita yang negatif terhadap pimpinan. Jadi kita membuat opini, ya, membuat opini kepada masyarakat bahwa berita yang disampaikan itu tidak berimbang atau sebagainya. Nah, ini mau tidak mau akan berpengaruh kepada kepemimpinan saya. Nah, di dalam tugas yang paling utama seorang pemimpin adalah memastikan bahwa tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan saya kepada saya itu bisa dibagi habis kepada seluruh staf yang ada di bawah saya. Itu pertama yang harus kita pastikan. Jangan sampai ada tugas-tugas yang menjadi beban saya itu tidak terbagi habis kepada staf untuk dilaksanakan. Nah, bagaimana supaya bisa itu terbagi habis? Padahal saya berurusan untuk hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Ya. Jadi tugas pimpinan pertama adalah membagi habis tugas tersebut kepada seluruh staf, kemudian membuat rencana-rencana antisipasi yang memungkinkan terjadi. Dan itu harus kita secara kontinu kepada kepala seksi saya. Nah, jadi tidak hanya sekedar sebuah disposisi perintah laksanakan. Seorang pimpinan harus bisa setelah dia memberikan perintah, dia harus punya target bahwa si kepala seksi ini bisa diselesaikan
seminggu. Nah, dalam seminggu itu kita punya controlling. Nah, jadi sebenarnya beban pikiran yang paling besar di tingkat level eselon 3 itu adalah pikiran, bukan tenaga. 75% itu pikiran yang harus ini. Kalau di eselon 3 ya, saya tidak berbicara di level perusahaan karena beda pasti. Tapi kalau di level pemerintahan, organisasi pemerintah itu yang paling berat adalah pikiran kita membuat strategi bagaimana mengendalikan tugas tersebut. Itu. Nggak ada suaranya, Alia. Mood. Selanjutnya saya mau bertanya Pak ke Bapak. Setiap organisasi itu kan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda ya Pak, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi tersebut. Nah, yang ingin kami ketahui itu bagaimana cara Bapak untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan organisasi itu agar dapat tercapai pada tim Bapak, gitu Pak. Baik, jadi sebenarnya begini nih, makanya saya katakan tadi organisasi perangkat daerah atau pemerintah dengan organisasi perusahaan LSM itu memang berbeda, sangat berbeda. Visi misi di organisasi pemerintah itu hanya satu, yaitu visi misi pimpinan, visi misi pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam RPJM. Nah, urutannya seperti ini. Seperti sekarang Gubernur Aceh mempunyai program 16 program visi misinya, termasuk salah satu yaitu disebut dengan SIAT. SIAT itu Sistem Informasi Aceh Terpadu. Nah, SIAT itu menjadi tugas pokok atau visi gubernur yang harus dilaksanakan oleh dinas saya. Nah, di Sistem Informasi Aceh Terpadu itu semua bidang saya yang 6 saya katakan tadi itu terlibat. Ada di situ PPID atau tahu ya PPID ya? Tahu PPID ya? Pengelola dokumen informasi publik, keterbukaan informasi publik sekarang. Tahu ya? Pasti di kampus juga ada tuh pengelola PPID UMI. Kemudian ada tim e-government, kemudian ada tim TIK-nya. Nah, jadi untuk mewujudkan sistem informasi Aceh terpadu tersebut, itu visi misi gubernur yang harus dilaksanakan dan dituangkan, dijabarkan oleh masing tugas-tugas pokok fungsi bidang-bidang kami yang ada. Nah, begitu penjabaran tugas pokok visi misi Pak Gubernur itu turun, disahkan oleh DPRD, Kepala Dinas menjabarkan untuk mewujudkan visi misi Pak Gubernur tadi. Nah, dibagi habis ke masing-masing bidang, masing-masing kepala bidang menjabarkan lagi kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi. Nah, segala kegiatan atau anggaran program yang disusun setiap tahunnya selama 5 tahun harus berpatron kepada visi misi tersebut. Harus bisa program atau kegiatan tersebut mewujudkan visi misi Pak Gubernur tersebut, SIAT tadi. Kalau di dinas saya SIAT namanya, Sistem Informasi Aceh Terpadu. Jadi artinya garis besarnya Sistem Informasi Aceh Terpadu itu adalah Aceh bebas blank spot. Ya, kemudian Aceh melek IT. Aceh satu data. Aceh terintegrasi semua sistem aplikasi. Nah, kalau kemudian kalau saya katakan tadi satu data itu di bidangnya di UPTD statistik, ada di UPTD di Kominfo. Kemudian Aceh melek IT, ya itu ada di bidang TK. Aceh bebas blank spot itu ada di tempat saya. Itu kemudian Aceh
semua aplikasi terintegrasi. Itu adanya di bidang e-gov. Kemudian keterbukaan informasi publik adanya di bidang PLIP. Jadi semua itu harus kami jabarkan ke dalam tugas-tugas pokok fungsi kami, SIAT tadi. Nah, jadi kita sesuaikan bidang saya apa yang terkait dengan SIAT tadi. Nah, seperti itu. Gitu. Baik, Pak. Lalu peran seorang pemimpin itu kan sangat besar dalam mengambil sebuah keputusan dan mengambil tanggung jawab atas hasilnya ya, Pak. Sebagai seorang pemimpin, seberapa besar peran Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di organisasi Bapak? Oke, untuk di organisasi pemerintah, untuk kebijakan teknis itu besar untuk tingkat eselon 3. Karena apa? Bidang itu mengerjakan secara teknis. Ya. Dia mempunyai kewenangan yang lebih besar. Namun terkait dengan kebijakan yang menyangkut nanti dampaknya anggaran atau terkait dengan dampaknya program, itu dipengaruhi dengan atasan saya lagi. Nah, saya hanya bisa mengambil keputusan bulat pada sisi teknis. Nah, pada sisi pelaksanaan, ini saya sisi teknis ya, bahwa kita harus begini, harus seperti ini. Nah, dilaksanakan. Nah, pada saat dilaksanakan, tidak semuanya lancar, toh, ya kan? Nah, nanti kepala seksi sebagai orang yang di lapangan yang melaksanakan tugas itu bisa memberikan saran masukan kepada saya, karena tidak selamanya yang kita rencanakan itu sama. Karena apa? Setiap keberhasilan pelaksanaan tugas itu dampaknya berjenjang. Jadi kalau seandainya begini, kepala seksi itu bisa mengambil juga keputusan, tapi dia hanya sebagai sisi di lapangan, tidak berdampak pada teknis. Dia hanya bisa mengambil keputusan agar itu pekerjaannya lancar, terlaksana sesuai aturan, sesuai ketentuan, tapi tidak secara mengganggu teknis. Paham maksudnya? Nah, saya juga boleh melaksanakan kegiatan tersebut, ya, melaksanakan itu selama tidak terganggu berdampak kepada penambahan anggaran. Ya, saya merevisi kegiatan tersebut. Kalau merevisi artinya kan merubah, ya, menggeser, itu berakibat berdampak kepada anggaran, kepada waktu itu, kepada anggaran, kepada program, itu harus dengan persetujuan pimpinan. Nah, seperti itu. Itu contohnya antara saya dengan kepala dinas. Nah, kalau kepala seksi, dia bagaimana melaksanakan keputusan, mempunyai wewenang bagaimana melaksanakan tugas itu tepat waktu, sesuai schedule dengan strategi yang saya berikan. Nah, tapi pada saat ada permasalahan, dia tidak bisa membuat strategi sendiri. Karena apa? Ini akan berdampak seperti ini. Kalau dia membuat strategi sendiri, dia tidak akan tahu bahwa kebijakan yang saya ambil itu ada kaitan dengan seksi lain. Ada kaitan dengan bidang lain. Tiba-tiba dia merubah di tengah jalan harus seperti ini. Padahal di poin itu ada bidang lain juga yang akan masuk untuk melaksanakan tugas itu. Nah, seperti itu. Ya, karena apa? Setiap bidang terdiri dari 3 seksi, itu saling berkaitan sebenarnya dalam tugas pokok dan fungsi. Misalnya contoh seperti ini. Kenapa saya bilang berkaitan? Di seksi layanan hubungan media saya tadi, yang saya sebutkan, mereka ada juga tim peliputan. Mereka membuat liputan, ya, membuat berita, menulis berita. Ya. Nah, setelah mereka tulis, mereka menyerahkan kepada pihak seksi pengelola komunikasi publik tadi untuk disebar ke mitra-mitra media.
Jadi dia tidak punya mitra media online, tidak punya. Nah, si ini membuat berita yang layanan hubungan media tadi bisa membuat berita berdasarkan liputan sendiri atau berdasarkan opini. Misalnya begini, ada opini yang muncul di tengah masyarakat. Hasil tracking dari sebuah tim, yaitu di bidang lain, bidang PLIP, bukan bidang saya. Dia melihat ini ada opini yang meresahkan di tengah masyarakat. Misalnya ya membuat berita tidak benar, membangun opini tidak benar. Nah, mereka hasil tracking itu, hasil survei itu mereka melaporkan ke bidang saya. Bidang saya memerintahkan seksi pelayanan hubungan dia untuk membuat berita bantahan. Setelah dibuat berita bantahan, berita itu dilemparkan ke seksinya pengelola komunikasi publik untuk disebar secara masif di rekan-rekan media. Jadi itu yang saya katakan tadi, kepala seksi tidak bisa mengambil keputusan strategi teknis pada saat pelaksanaan. Yang bisa mengambil keputusan teknis itu hanya saya. Tapi kalau yang bisa mengambil keputusan program atau anggaran itu pimpinan saya. Seperti itu. Lalu dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut, itu kan Bapak berarti dalam keputusan teknis ya Pak? Ya. Nah itu dalam mengambil keputusannya itu, apakah Bapak juga melibatkan pendapat dari bawahan Bapak? Oh jelas, harus. Karena begitu saya sampaikan, ini strategi kita begini ini, ya, tolong Bapak laksanakan atau Ibu laksanakan gini. Dia mengetahui kondisi lapangan karena dia sudah punya schedule, karena dia sudah punya KAK, ya, sudah punya kerangka acuan kerja pada saat penyusunan anggaran dia sudah punya kerangka kerja. Dia menyampaikan, Pak, kalau seandainya kita begini, ya. Itu nanti begini, oh saya tetap mengatakan, oke, itu saya terima. Permasalahannya ada bidang lain juga yang terlibat di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang tidak mencapai titik temu karena keterlibatan bidang lain harus kita panggil. Apakah bisa menerima konsep dari kerangka acuan kerja kepala seksi saya buat? Agar ini bisa sejalan. Seperti itu, contoh paling simpel ya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang tidak diketahui oleh kepala seksi, dia hanya mengetahui di lapangan. Tapi kepala seksi tidak mengetahui kebijakan pimpinan yang lebih di atas. Tanda kutip, ada yang perlu diketahui, ada yang tidak perlu diketahui. Nah, bagaimana saya harus menginformasikan bahwa ada hal yang tidak perlu disampaikan. Tapi saya bisa menyampaikan ini harus dilaksanakan. Paham maksudnya ya? Ada hal-hal yang tidak boleh saya sampaikan, tetapi kepala seksi harus bisa melaksanakan. Dengan cara lain saya menyampaikan. Nah, jadi komunikasi itu tetap, karena apa? Begitu saya tidak minta pendapat atau minta saran, kepala seksi saya akan berjalan itu setengah kabur. Orang pakai kacamata tapi tidak pakai kacamata gitu. Ya, bisa jalan tapi terhambat dan itu akan berdampak ke saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tetap harus ada kita koordinasi masukan. Dan memang selama ini untuk pekerjaan lapangan bukan pekerjaan koordinasi, ya, karena di tempat saya itu ada pekerjaan fisik, ada pekerjaan koordinasi. Pekerjaan fisik itu tetap harus kita minta pendapat dari staf. Gitu. Baik Pak. Jika suatu keputusan yang diambil Bapak itu mendapatkan keluhan atau bahkan kritikan dari bawahan, lalu bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut, Pak? Nah, begini, keluhan seperti apa dulu ini? Ini kemarin sempat bertanya juga sama Alia, keluhan bagaimana? Apakah tugas itu berat atau tugas itu tidak memungkinkan? Kalau saya selama ini yang saya alami, tugas itu dia tidak mampu lakukan keluhannya. Saya panggil, yang saya dapatkan adalah selama ini Pak, saya nggak mungkin melaksanakan ini, saya tidak paham sama ini. Tapi begitu kita arahkan dia juga tidak mau, akhir tugas itu akan saya alihkan.
Karena apa? Di pembagian tugas tadi habis itu, pada setiap masing personal, staf bawahan kepala seksi, itu ada namanya satu poin, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Nah, misalnya begini, Alia selama ini sebagai staf dan Alwa sebagai staf, ya. Tapi Alia itu menghandle wartawan. Nah, Alwa itu menghandle media sosial, ya. Nah, Alia keberatan dengan tugas atau tidak paham dengan tugas yang saya berikan. Begitu setelah saya sampaikan arahan, berikan bimbingan, juga tetap merasa keberatan, saya bisa memanggil Alwa untuk melaksanakan itu. Nah, Alwa mungkin lebih cerdik, ya. Alwa mungkin lebih cerdik dengan membahas dengan kepala seksinya atau dengan staf lain untuk melaksanakan itu. Seperti itu. Jadi bagi saya, tapi keluhannya itu akan menjadi poin sama saya di penilaian bulanan. Namanya menolak perintah pimpinan. Nah, seperti itu. Baik. Menurut Bapak ini apakah diperlukan interaksi yang lebih antara atasan dan bawahan untuk membangun komunikasi tim gitu, Pak? Itu sebenarnya memang harus ya, interaksi tapi dalam bidang pekerjaan, apalagi sedang dalam mengerjakan satu proyek atau kegiatan, itu harus. Tapi jangan interaksi di luar itu. Kalau di luar itu juga tidak baik. Ya, kita harus bersikap profesional. Artinya seorang pemimpin tetap harus mengontrol, mengawasi, harus tahu kondisi staf itu. Karena apa? Perubahan-perubahan yang terjadi karena setiap habis pulang kantor dia di rumah itu kan pasti ada hal-hal yang mengakibatkan mungkin terjadi berpengaruh kepada keesok harinya. Jadi seorang pemimpin itu tetap harus peka terhadap bawahan, mengetahui kondisi bawahan, ya, mempelajari kondisi bawahan agar tidak mengganggu kinerja pegawai tersebut. Ini dalam interaksi dalam bidang profesionalitas ya. Dalam melaksanakan proyek itu harus. Oh iya ya. Baik. Lalu bagaimana cara Bapak itu mengelola sebuah tim itu sehingga kepemimpinan Bapak bisa membentuk sebuah tim yang solid begitu, Pak? Oke. Kembali ke awal tadi, kita bersikap kadangkala memang harus tegas. Kalau saya kadangkala harus tegas, kadangkala juga harus mengalah. Mengalah dalam arti kata karena kondisi staf kan berbeda-beda. Umur juga berbeda-beda. Ada yang di bawah saya, juga ada yang lebih tua. Seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus bisa membaca situasi, kemudian harus memahami betul apa kemampuan dari stafnya. Jadi dari awal saya katakan tadi, pada saat setiap kita membagi tugas, habis itu yang kita bagi, yang kita berikan kepada staf adalah orang yang benar-benar jangan bilang menguasai, mampu untuk melaksanakan. Kita harus memberikan kepada yang bisa komputer, jangan setengah-setengah bisa komputer. Ya, jadi kemudian berikan pujian, perlu menegur kalau di luar ketemu atau berpapasan di kantor itu tidak salahnya kita menegur duluan sebagai seorang atasan. Karena apa? Itu psikologi dia ya, bahwa dia diperhatikan oleh pimpinan. Dengan diperhatikan oleh pimpinan, dia merasa dia dihargai dan dia semangat untuk bekerja. Begitu juga kita kadang-kadang saya suka ya kalau sore ya ini di luar ini membelikan makanan atau minuman kita yang beli, kita yang keluarkan uang sekedar untuk beli kopi, beli pisang goreng atau apa, kita duduk bersama itu akan muncul keterbukaan dari setiap pegawai yang akhirnya timbul solid antar satu seksi satu bidang, seperti itu.
Oh ya. Nah, sebagai seorang pemimpin ini dalam menggerakkan seluruh sumber daya organisasi begitu, permasalahan apa yang sering Bapak temui dan bagaimana Anda ada mengatasinya gitu, Pak? Kalau di bidang saya kekurangan SDM. Oh, kekurangan Terus SDM. terang saya kekurangan SDM. Karena apa? Pada tahun 2020, seandainya tidak ada COVID, ini perumpamaan ya, yang sebenarnya bisa terjadi. Kalau seandainya tidak ada COVID, saya mungkin tidak pernah ada di rumah. Itu gambarannya. Begitu besar sekali pekerjaan saya yang kekurangan SDM. Mungkin hikmahnya adalah COVID, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Staf saya itu cuma ada 19 orang. 4 orang itu tim peliputan yang setiap hari itu berada di posisi di luar meliput mendampingi kegiatan gubernur. Nah, berarti kemudian 3 orang staf yang sudah berumur di atas saya, ibu-ibu lagi. Nah, jadi SDM ini yang menjadi kendala bagi saya. Nah, bagaimana saya mensiasatinya? Saya mempergunakan SDM bidang lain. Dengan cara apa? Saya melibatkan dia dalam kegiatan saya. Saya buat SK. Ya, kalau sudah SK kepala dinas, ya otomatis mau tidak mau dia harus melaksanakan tugas itu. Nah, pendekatan saya kepada kepimpinan dan pimpinan tahu kondisi bidang saya. Permasalahan yang besar saya adalah SDM. Nah, bagaimana saya mendapatkan SDM tersebut? Coba adik bayangkan, tahun 2020 itu ada 7 pameran yang harus saya laksanakan, 4 di luar daerah, 3 di dalam daerah. Kemudian ada 8 pertunjukan rakyat di 8 kabupaten. Masing-masing kabupaten ada 2 titik. Berarti 16. Dengan SDM yang saya punya tidak mungkin. Itu tidak boleh dipihak ketigakan. Aturannya tidak boleh dipihak ketigakan kecuali pameran tadi, tapi kalau pertunjukan rakyat itu tidak boleh dipihak ketigakan, harus di swakelola. Nah, bagaimana saya bisa melaksanakan itu? Saya pinjam SDM bidang lain, saya buat SK kepala dinas. Jadi dia bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Nah, soal kemampuan ya kita sama-sama, makanya saya bilang katakan tadi, kita sama-sama bekerja. Alhamdulillah 2 tahun saya menjabat 2019-2020 saya KPA bidang saya realisasi anggaran kegiatan itu sampai dengan 98%. Artinya semua kegiatan terlaksana, outputnya tercapai seperti itu. Itu strategi-strategi yang harus dipikirkan oleh seorang pimpinan. Ya. Kalau saya minta kepada kepala bidang lain itu tidak akan dikasih. Bantu staf. Misalnya nih, Alia staf saya, Andi staf orang lain. Andi punya kemampuan itu video, kameramen, hobi. Nah, sementara kameramen saya lagi mendampingi Pak Agung. Saya harus punya acara lain nih. Bagaimana saya mengelola kegiatan ini? Sandi harus bekerja dengan saya, bidang saya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Yang harus dipikirkan. Ya, seperti itu. Gitu kan? Ya. Nah, bagaimana sikap Bapak ini jika terjadi perselisihan pribadi antara bawahan yang mengakibatkan terganggunya kinerja organisasi? Bagaimana peran Bapak sebagai pemimpin menyelesaikan hal tersebut? Nah, saya ambil contoh sampel seperti ini. Misalnya ada perselisihan antara kepala seksi saya, kepala seksi dengan kepala seksi. Ya, jarang kalau staf sama staf itu jarang saya kepala seksi sama kepala seksi kalau di kantor pemerintah. Saya panggil anak buahnya, stafnya. Atau salah satulah staf yang ada di bidang saya tanya, ada dengar seperti ini enggak? Nah, biasanya kalau saya panggil mereka bercerita, saya ada dengar, cuman begini seperti itu. Oh iya. Terus nih, saya panggil satu staf lagi misalnya. Nah, ceritanya berbeda. Oke, saya dapat masukan nih. Saya panggil kepala seksinya. Satu. Dan saya tidak pernah menegur itu di depan orang.
saya akan panggil. Tapi kalau kejadian di rapat, saya mau menegur kepala seksi saya atau staf saya di sebuah rapat dengan bidang lain, bukan bidang saya akan menegur dia dengan WA. Tolong itu jangan disampaikan dulu misalnya. Nanti ketemu saya kita diskusikan. Tolong itu jangan jangan terlampau memaksa meminta di rapat. Nanti saya yang akan selesaikan. Nah, seperti itu. Kalau di rapat dengan pihak bidang lain atau apa. Jadi setelah kepala-kepala seksinya saya panggil, satu, kemudian tidak langsung saya pertemukan. Satu, saya dengar dulu nih cerita versi ini yang dua-dua nih. Apakah dia dibela sama stafnya atau bagaimana? Karena kan 2 staf tadi saya panggil, masing-masing stafnya. Nah, setelah itu saya pertemukan. Setelah saya dapat jalan untuk menyelesaikan, saya panggil. Nah, biasanya kan orang ego nih, tetap gini. Nah, di depan saya berdamai. Bisa jadi di belakang saya tidak. Nah, kalau di belakang saya tidak, itu berarti kalau tidak berdamai itu akan berdampak kepada kinerja tugas yang saya berikan. Kalau ini sudah berdampak, saya akan melaporkan ke bagian Kasubag Kepegawaian untuk ditindak lebih lanjut. Karena apa? Biasanya itu jenjang waktunya lama, sebulan. Ya, kalau udah sebulan itu kan berarti sudah benci. Berarti sudah tidak mungkin. Itu akan mengganggu. Sementara antar seksi itu saling membutuhkan, saling berhubung. Terhubung mereka kerja. Kalau salah satu sudah menghambat, itu nggak bisa. Saya harus menyerahkan kepada sekretariat. Ada Kasubag Kepegawaiannya, ada pembina kepegawaian. Kalau ternyata juga tidak mungkin lagi, ya jalan satunya kepegawaian mengusulkan kepada BKA atau Badan Kepegawaian Aceh mungkin dimutasikan dia, dirotasikan. Nah, tapi biasanya tidak sampai terjadi seperti itu. Biasanya urusan-urusan sepele lah, nggak lebih dari 2-3 hari. Nah, tidak berlanjut sampai seperti itu. Oh iya Pak, makasih. Oh iya Pak, misalnya nih ada bawahan Bapak yang dia tuh bandel terus nggak melaksanakan tugas. Nah, bagaimana sih cara Bapak menegur mereka? Oh, kembali seperti tadi. Setiap tugas yang saya berikan itu kan di awal tahun kita sudah punya target itu. Misalnya saya ambil contoh satu sini aja. Pelaksanaan pameran. Pameran itu butuh persiapan 2 minggu untuk administrasi. Kalau pameran di luar daerah butuh waktu sebulan. Berarti sebulan sebelumnya sudah oke, sudah ready. Ya. Pada saat masuk jadwal yang bagian tugas dia tidak melaksanakan, tidak ada progres ke saya. Karena kan progres itu ada seminggu surat menyurat harus saya teken. Ini sudah seminggu kok tidak ada nih surat menyurat. Kemudian masuk ke 2 minggu, kok tidak ada ini KAK kakarnya untuk ke pameran di Bandung, pameran ada. Nah, begitu masa sudah minggu yang hal vital yang sudah tidak ada akan saya panggil. Ternyata ya itu tadi dia tidak mau melaksanakan, tidak ada hal pribadi lain, entah dia tidak srek mungkin sama saya, ya misal, saya kan nggak tahu nih, atau mungkin karena beban terlampau besar dia pada saat 2020 pameran sebegitu banyak, sementara dia leader lapangannya, kan begitu penanggung jawab lapangan. Nah, saya tegur dia tanpa alasan. Kalau dia menyebutkan alasan, mungkin kita akan mencoba. Saya berpikir akan mencari membuat tim lain ya, untuk membantu dia, kan seperti itu. Nah, kalau itu juga tidak dilaksanakan, saya akan membuat surat teguran. Pertama teguran lisan, kemudian ini teguran secara lisan. Tulisan. Kalau teguran secara tulisan di instansi pemerintah itu sudah tidak baik. Karena dia istilahnya punya rapor merah di pemerintah.
Nah, itu selama ini saya sangat-sangat hindari. Sangat-sangat hindari itu. Karena itu arahan pimpinan saya, arahan saya. Karena saya punya kewenangan untuk membuat surat teguran. Usahakan teguran lisan. Jangan sampai tulisan. Karena begitu surat teguran lisan saya berikan kepada dia, tembusannya kepada kepala dinas dan gubernur. Nah, seperti itu. Jadi, alhamdulillah selama ini tidak pernah. Tidak pernah 2 tahun saya menjabat sebagai kepala bidang, ini masuk tahun ketiga tidak pernah, tapi kalau teguran lisan pernah. Yaitu merasa timnya tidak cocok yang dibentuk. Nah, seperti itu. Tim yang dibentuk tidak cocok. Saya mengatakan cocok tidak cocok itu ini bukan perusahaan warga, tapi ini organisasi pemerintah yang masing-masing semuanya itu digaji, dibayar oleh pemerintah dan mereka harus bekerja dan tanggung jawab dan dia juga punya kemampuan untuk melaksanakan itu. Ya, jadi sebuah tim kalau di perusahaan memang tim yang cocok dengan leader lapangannya. Kalau menurut saya, tapi kalau di pemerintah tidak bisa. Di pemerintah tidak bisa. Misalnya begini, Alia ditunjuk sebagai tim lapangan, Andi tim lapangan misalnya. Ya, yang membentuk tim itu bukan Andi, saya sebagai atasan. Saya mana tahu itu Andi cocok sama Rosanti, cocok sama Alwa atau tidak. Tapi yang saya tahu Rosanti mampu mengkomunikasikan menjadi PR di Bandung nanti. Alwa memang mampu membuat KAK. Ya, membuat pertanggungjawaban anggaran. Jadi bukan masalah cocok atau tidak cocok. Kalau di perusahaan ya swasta mungkin Andi berhak memilih timnya. Ya, begitu ya kalau yang saya dengar. Tapi kalau di organisasi pemerintah tidak bisa. Karena saya nah seperti maka nanti timbul mau tidak mau itu akan jadi PR lagi bagi saya kan. Jangan sampai itu tidak solid. Begitu. Nah, tapi alhamdulillah ketidaksukaan itu kan ketidaksukaan yang hal-hal karena tidak kompak di luar. Tapi dalam bekerja kan kita tidak bisa seperti itu. Seperti itu, Santi. Baik, Pak. Lalu bagaimana caranya supaya bawahan ini nggak ngerasa tertekan saat sedang melaksanakan tugas? Ya, seperti saya bilang tadi, saya harus paham betul pada saat membagi tugas. Apakah dia mampu, apakah dia menguasai, apakah dia bisa, apakah waktunya seorang ibu-ibu kalau di PNS itu kan jam 10 udah jemput anak. Nanti jangan kita suruh ini anak dia nggak kejemput, dia merasa tertekan, merasa beban menjadi tugas yang dia bersihkan. Makanya untuk seorang ibu-ibu, emak-emak misalnya ya di staf saya memberikan tugas itu yang tidak membebani dia, yang tidak terbentur dengan jadwal jemput anak dan belanja dia. Kalau di organisasi pemerintah mungkin nanti sering dengar kan ya PNS belanja di pasar, ya dia harus pulang siang masak suaminya kan gitu. Jadi ada hal-hal jam-jam yang memang ini bisa saya berikan. Nah, ada yang tidak. Memang dari awal harus kita pahami betul. Staf yang dikirim, yang ditempatkan di bidang saya itu bukan permintaan saya, tapi pembagian habis oleh sekretariat. Nah, begitu dia masuk ke bidang saya wawancarai dia. Walaupun dia PNS. Maksudnya kemana saya mau tempatkan dia? Seperti itu. Nanti, ternyata dia bisa saya tempatkan di seksi ini. Nah, seperti itu. Ya, dari awal memang sudah harus paham betul mengenai staf kepala bidang. Seperti itu nanti. Ya. Jadi tidak ada beban-beban, tidak boleh. Ya, saya harus sudah dari awal sudah harus pikirkan dia tidak boleh ada beban. Baik, Pak. Nah, mungkin ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para generasi milenial sekarang yang sedang berusaha untuk menjadi seorang leader. Kira-kira apa? Memang agak berbeda leaders di pemerintah dengan di swasta.
Tapi saya melihat profesionalisme kerja itu di swasta lebih bagus ya. Artinya memang cuman sosialnya jauh di bawah dengan organisasi pemerintah. Itu sosialnya itu jauh. Nah, jadi komunikasi sosialnya itu jauh swasta dengan pemerintah. Jadi saran saya, jika menjadi seorang pemimpin, pertama, jika kita mendapat beban, kita bukan top leader, tapi kita middle. Ya, middle leader, artinya kayak saya, kepala bidang, bukan kepala dinas. Kalau di kantor saya kepala dinas kan top leader. Saya middle. Nah, kalau menjadi middle, ya, yang paling berat adalah bagaimana kita memahami keinginan atasan kita dengan mengaplikasikan kepada bawahan. Ya, pertama pahami betul pimpinan kita. Kalau kita menjadi seorang middle leader, pahami betul karakter pimpinan kita. Kedua, pahami betul bawahan-bawahan kita. Tapi tidak seluruhnya. Kalau kita mempunyai kepala seksi yang harus kita pegang. 3 tadi. Ya. Nah, setelah kita memahami karakter kepala seksi kita arahkan kepala seksi kita supaya agar dia memahami betul karakter staf-staf dia di bawah. Kemudian, jangan pernah menunda dalam mengambil keputusan. Artinya, saya sudah tahu nih, saya sudah yakin nih. Tapi besok sajalah. Mana tahu nanti ada perubahan lain. Tidak boleh itu. Kalau dalam organisasi pemerintah tidak boleh. Misalnya saya sudah ngambil keputusan. Ntar dulu lah. Nanti tiba-tiba ada perubahan lain lagi. Nah, takutnya gini. Saya mau mengambil keputusan, saya katakan nanti ada perubahan lagi dari pimpinan. Itu tidak baik. Kalau kita sudah ngambil keputusan, sudah yakin, sampaikan kepada bawahan. Karena apa? Begitu kita ngambil keputusan, disitulah letak tanggung jawab kita seorang pimpinan. Pada saat ada perubahan dari atasan kita harus bisa mampu bertanggung jawab, menjelaskan kepada pimpinan, Pak, saya sudah mengambil keputusan seperti ini. Kalau saya tidak mengambil, kalau Bapak mengatakan seperti ini, resikonya seperti kepada Bapak seperti ini. Nah, biar resiko ini saya tanggung. Tapi itu selama benar ya, resiko bukan resiko penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Milenial harus mampu membuat keputusan dan jangan menunda keputusan yang sudah dibuat. Itu paling penting dalam seorang leader menurut saya. Jadi tidak ada. Ntar dulu lah, nanti berubah lagi dia. Suka banget kan kayak gitu ya? Suka banget ya. Nanti kejadian lagi nih. Ntar dulu lah, kita lihat dulu. Kita gimana besok? Nah, padahal dengan menunda besok, hari ini sudah selesai 15% pekerja. Kalau dikesankan hari ini. Berani membuat keputusan, harus berani bertanggung jawab. Ya, ragu minta saran dari bawahan, bukan minta pertanggungjawaban dari bawahan. Kalau seandainya salah keputusan itu, keputusan tetap yang bertanggung jawab pimpinan, ya kan? Oke, lagi. Baik Pak, mungkin sudah berakhir semua pertanyaan yang ingin kami pertanyakan ke Bapak. Dan mohon maaf jika pertanyaan terlalu banyak ya Pak.